Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini masuk ke pembahasan kemarin tentang beberapa adab-adab orang yang berilmu. Di antaranya kita udah bahas bahwa harus insaf. Insaf ya, yakni bermakna objektif. Yang benar dia bilang benar, kalau dia salah dia ngaku salah. Terus berani untuk bilang tidak tahu. Jangan apa-apa dijawab aja. Apa-apa main asal ngomong aja karena malu kalau bilang nggak tahu. Nggak bisa begitu. Karena para imam madhab aja juga mengatakan nggak tahu. Kemudian kita udah bahas tentang juga bagaimana orang-orang yang berilmu harus menghindarkan diri untuk selalu memberikan fatwa, apalagi kalau dia tidak menguasai. Selanjutnya at-tarafu 'anid dunya, enggak boleh cinta dunia. Fa inna hubbud dunya atau hubbad dunya ra'su kulli khati'atin. Karena cinta kepada dunia adalah pangkal segala kesalahan. Terus yang minggu lalu kita bahas panjang lebar tentang tawadu. Apa itu tawadu? Tahu warna duit. Tahu warna duit. Tawadu nih, tahu warna duit. Merah, biru, hijau. Tahu dia. Tawadu. Tawadu bermakna rendah hati. Menyadarkan dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang hamba. Seorang yang tidak ada daya dan upaya kalau tidak ada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia harus sadar bahwa apapun kebaikan yang telah dia miliki, semua datangnya dari Allah. Semua kebaikan yang dia miliki datangnya dari Allah tanpa terkecuali. Sekarang kita bahas tentang tarkul mira wal jadal. Di antara sifat orang yang berilmu adalah tarkul mira wal jadal. Meninggalkan al-mira itu bermakna pertengkaran, ribut. Wal jadal, debat. Enggak usah ribut, enggak usah debat. Diskusi ayo. Ya, bicara ilmiah boleh. Tapi debat, emosi itu ditinggalin aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Asal ada yang ngomong ini segala macam, iya deh. Iya udah. Gak usah diladenin. Jangan sampai kita terbawa emosi. Jangan sampai kita ikut-ikutan marah. Jangan. Kalau ada orang mau bikin marah kita jangan kepancing, jangan kebawa. Wa hakadza kanu ulama'una. Begitulah dahulu para ulama. Mereka dikatain, Sayyidina Ali Zainal Abidin dikatain, anta Syainul Abidin. Kamu itu bukan Zainul Abidin, kamu itu Syainul Abidin. Ini yang dihina siapa? Yang dihina anaknya Sayyidina Husain, yang julukannya adalah As-Sajjad, yang demen sujud. Dibilang Syainul Abidin, kamu begini, kamu nih sok-sokan rajin ibadah, paling juga riak doang. Enggak dijawab sama dia, enggak dibalas. Wah, ente enggak tahu ini enggak. Ya khair. Terima kasih banyak atas nasihatnya, jazakumullah khair. Udah gitu aja. Orang katain segala macam, malah yang ngatain yang kesel. Lah ini gua katain malah bilang makasih, gimana sih? Bukannya dia katain balik. Itu hakada idfa billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada orang ngomong jelek sama kita, kita balas yang baik. Maka yang tadinya dia itu musuh sama kita bisa jadi sahabat baik. Sebab
balasan kita itu balasan yang baik. Dia lakuin buruk, kita balas baik. Jadi ini meninggalkan pertengkaran dan perdebatan. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqulu innal 'alima la yumari wa la yudari yanshur hikmatallah fa in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Sesungguhnya kata Imam Syafi'i, beliau mendengar Sufyan bin Uyainah pernah berkata, innal alima la yumari wa la yudari. Sesungguhnya orang yang berilmu itu tidak demen berantem, tidak demen debat, tidak demen adu, bahasa Betawi adu bacot, nggak demen. Yanshur hikmat Allah, dia tugasnya pokoknya dia nyebarin ilmu-ilmunya Allah. Fa in qubilat hamidallah, kalau itu ilmu diterima dia bersyukur kepada Allah. Wa in ruddat hamidallah, sekalipun ilmu itu ditolak, nggak ada yang mau ngambil, nggak ada yang mau terima, tetap dia bersyukur kepada Allah bahwa dia telah dijadikan orang yang menyebarkan ilmu-ilmu yang baik. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kewajiban seorang yang berilmu, yang berdakwah itu betul-betul mengatur seseorang yang dia lagi ajarin, harus diatur. Enggak. Pokoknya wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kamu menyampaikan aja. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau ikut ahlan wa sahlan, yang enggak mau ikut ya enggak apa-apa. Terus Nabi Muhammad dulu waktu dakwah apa orang dipaksa-paksa? Ikut, ini pokoknya yang benar, ente salah itu. Kalau nggak ikut, pokoknya tarik gitu orang. Enggak ada ceritanya. Ya, sampaikan aja. Sampaikan, inilah ajaran Allah. Inilah amanah yang Allah titipkan kepada saya. Ini saya sampaikan. Ada satu orang beriman, dua orang beriman. Nabi bersyukur. Pergi ke Taif, berhari-hari, belasan hari, enggak ada yang beriman. Nabi tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya telah mencoba untuk menunaikan kewajiban, tapi memang belum ada yang mau nerima. Bayangin nggak ada yang mau terima. Padahal yang dakwah bukan kiai, bukan alim, bukan habib, bukan ulama, bukan ustaz. Ini yang dakwah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak diterima. Bayangin tuh. Jadi tugas seorang alim bukan ngatur. Tugas seorang yang berilmu bukan mengharuskan, mewajibkan orang yang diajak bicara itu harus ikut. Enggak. Pokoknya sampaikan aja dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang baik. Jangan sampai caranya salah. Basyiru wa la tunaffiru. Kata Nabi, berikan kabar gembira yang enak-enak buat orang. Jangan sampai kamu memberikan kata-kata yang membuat orang justru jauh dari Islam. Jadi Islam itu harus dibarengin tuh. Satu kali kita bicara tentang kenikmatan surga, satu kali kita berikan peringatan juga. Al-indhar, al-munzir, pemberi peringatan. Syi gabar, syi soal, hisab, munkar wa nakir, syi azab yaumil qiyamah, harus diingetin juga. Jadi sehingga orang itu punya keseimbangan. Dia enggak terlalu berharap, udah dah gampang. Pokoknya ntar kita tinggal minta syafaat Nabi aja. Sekarang kita nikmatin aja dah. Kita maksiat aja yang banyak. Enggak ada kepikiran begitu, atau sebaliknya, ketakutan terus. Takutan membuat orang jadi pesimis mulu. Saya mah kayaknya memang nggak bisa dapat pertolongan, enggak. Tapi al-amru bainal amrain, tengah-tengah. Orang jangan sampai terlalu khauf, jangan sampai terlalu roja. Itu dua-duanya harus seimbang. Rasa takut dan harapan harus setengah-setengah dalam hati setiap manusia. Jadi tugasnya nyampein aja, nyampein. Ada yang udah disampaikan bertahun-tahun sama Nabi nggak mau terima juga. Tapi ada yang baru Nabi sampaikan sekali, dua kali udah terima. Jadi memang lagi-lagi
tugas orang yang berilmu bukan ribut, bukan maksa, bukan. Ya, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Udah jelas, ini yang benar, ini yang salah. Enggak usah dipaksa-paksa lagi. Yang penting tugas kita menyampaikan. Nah, menyampaikan itu bukan hanya dengan lisan. Orang mau dakwah bukan cuma dengan lisan aja. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu bisa semua orang, enggak harus orang yang berilmu. Kemarin kita lagi acara di Depok, ada orang chatting. Bib, saya punya teman mau masuk Islam. Boleh nggak ketemu kapan ada waktu? Saya bilang waalaikumsalam ya. Oh ini siapa nih? Oh saya ini. Oh iya. Temulah habis saya ngaji, ceramah udah selesai. Kita temuin dia sama temannya. Orang Manado yang mau masuk Islam nih. Terus tanya ini segala macam. Terus saya sempat bilang begini, nanti habis syahadat, sebab orang tuanya pendeta. Orang tuanya pendeta, bukan cuma orang Kristen biasa, tapi dia ulamanya orang Kristen. Nah, saya bilang, ketika nanti sudah masuk Islam, orang tua tahu kamu bukan hanya harus tetap baik kepada mereka, tapi harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Biar mereka tahu bahwa Islam mengajarkan kepada orang untuk hormat kepada kedua orang tuanya. Wa in kafara, sekalipun orang tuanya misalnya kafir sekalipun. Emang kalau kafir kita terus jadi kurang ajar itu? Enggak, kata Nabi Muhammad harus tetap orang tua itu punya hak. Siapapun dia, apapun agamanya, dia tetap punya hak sebagai orang tua. Enggak boleh kita bicara keras di depannya, enggak boleh kita bantah perintahnya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Gitu. Jadi saya bilang kamu dakwah bukan dengan lisan. Lisan diem aja, jangan ngomong Islam, nggak bakal diterima. Tunjukin akhlak yang baik depan mereka. Setelah masuk Islam, ntar dia jadi ngerasa, nih anak saya habis masuk Islam kok malah jadi tambah baik ya. Makin sopan sama saya, makin nurut kalau dibilangin, makin hormat sama saya sebagai orang tuanya. Itu namanya dakwah. Dakwah bil hal, bukan bil lisan. Wah, katanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dakwah yang begitu lebih utama bahkan daripada dakwah dengan lisan. Jadi kita berdakwah padahal mulut kita diam aja. Bikin orang tertarik. Oh, Masya Allah, ternyata begini umatnya Nabi Muhammad baik-baik banget gitu. Misalnya kita habis pengajian di mana gitu, lewat satu jalanan, ada orang lagi pada nongkrong, ya udah pasti dah tuh kagak ikut majelis taklim, nongkrong, celana pendek, ngopi sambil ngerokok gitu. Nah itu tugas kita bukan terus merasa jadi lebih baik, tapi gimana caranya dia nih bisa ikut majelis taklim. Nah caranya bukan kalau kita lewat kita bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan ngomongnya depan dia lagi. Dilihatin dari atas ke bawah. A'udzubillahi minasyaitonir. Jangan begitu. Justru kita lewat, Assalamualaikum Bang, sehat. Wah, lagi ngopi nih. Iya gini. Ntar dia mikir, tuh abis ngaji baik banget ya, sopan banget tuh. Besok kita ngaji deh yuk. Gitu. Jadi dia tidak harus ngajak, Bang, ngaji dong lo, ya nongkrong aja, agak jelas begitu. Nggak usah begitu. Cukup dia tunjukin akhlak yang baik, ntar tuh orang bakal mikir, oh ini habis ngaji jadi baik begini ya, enak juga nih. Gue juga mau ngaji ya besok kali gue jadi baik juga. Nah itu namanya dakwah. Nggak harus tuh tadi, nggak harus mira wala jadal, nggak harus kita bikin ajak dia debat. Di sini emang apaan manfaatnya lo duduk sini? Udah jelas gak ada manfaatnya.
Lu ngaji situ begini. Bukan begitu caranya, tapi justru bil hikmah. Dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata-katanya kudu baik. Nabi jangankan lagi dakwah, lagi negor orang yang salah aja tuh. Ini ada orang bikin maksiat ditegur sama Nabi. Negornya aja tuh caranya apa? Wa kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahl wal lafz al muhtawi 'ala al ma'na al jazal. Jadi beliau itu ngomongnya selalu yang baik-baik. Sama siapa aja ngomongnya baik. Lahul khuluqus sahl, akhlak Nabi itu simple. Wal lafzul muhtawi 'alal ma'nal jazal, dan omongannya itu singkat tapi padat. Itu Nabi begitu. Nah, caranya kita kalau mau negur orang seperti itu. Apalagi sekarang kita dihadapi dengan media sosial. Dengan media sosial. Saya sedih banget. Sekarang ini terjadi perdebatan yang luar biasa di media sosial terkait dengan Palestina. Ada satu ustadz ngomong begini, ya Palestina ngapain di situ? Udah hijrah aja, nyari mati di situ. Ngomongnya kasar banget. Palestina itu hijrah, ngapain di situ mau lawan Israel? Nggak bisa. Jadi disuruh hijrah, bukan justru dibantu untuk mempertahankan tanah airnya. Terjadi kemudian perdebatan yang luar biasa yang menghabiskan waktu kita, energi kita, pikiran kita habis untuk debat urusan begini. Yang tadinya emang kagak demen sama Palestina, yang pro-nya Israel tetap pro sama Israel. Nggak kemudian berubah mereka. Karena apa? Karena isinya debat kusir. Nah, boleh jadi tuh yang lagi debat tuh, ya termasuk yang debat bela Palestina, boleh jadi mereka tidak mendukung secara langsung. Maksud saya begini, bukan saya melarang orang untuk membela Palestina, justru harus dibela di media sosial, tapi caranya bukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kemudian tidak membawa kepada perubahan. Cukup kita sebarin aja yang baik-baik. Ini dia nyebarin yang buruk nih. Dia bilang katanya nggak usah nih, kita sebarin yang baik-baik. Jadi energi negatif dia kita kalahin sama energi positif kita. Kita sharing terus tuh hal-hal tentang Palestina, menggerakkan hati tentang Palestina. Itu coba lihat video-videonya. Perempuan-perempuan, anak-anak kecil, itu ibu-ibu udah tua, lagi sedih, anaknya tembakin apa, terus dia mau nuntut balas, malah didorong-dorong sama tentara Israel. Sedih gitu, ya Allah. Ibu-ibu, coba ibu kita didorong-dorong sama orang. Ibu kita di jalan dicondet nih, dorong-dorong orang gitu. Wah, terus kita diam aja. Terus kita nggak ada pergerakan di hati. Sampai dulu pernah pameran, kemudian ada foto tentang kejadian di Palestina. Ini pameran foto-foto yang betul-betul diambil di waktu yang tepat, kelihatan banget tuh kesiannya orang-orang Palestina. Nah, ini satu orang ngomong begini, lihat deh tuh, ini foto di Palestina. Temennya ngomong begini, enggak, ini foto lama nih di sini. Lihat nih, ini foto baru nih. Kita waktu dengar omongan itu, kita sedih gitu. Ngelihat foto yang dipikirin adalah, oh ini foto lama, ini foto baru. Kita nggak pikirin nih, ini anak lagi sengsara. Jadi nggak tergerak gitu hatinya pas ngelihat tuh foto. Kayak kita sekarang lihat di media-media, anak-anak kecil, ada ibu-ibu lagi sedih, nangis. Kenapa nangis? Suami saya dibunuh sama tentara Israel, begini. Belum kelar tuh nangis, baru dia dengar kaget-kagetnya dengar lakinya meninggal, diinfoin lagi. Anak ente ketiban ini bangunan, dibom bangunan ketiban, anak ente meninggal. Wah, belum kelar nangis yang ini, udah harus ketimpa musibah lagi. Musibah demi musibah, nggak ada habisnya. Belum lagi ditahan tuh, listrik kagak bisa nyala, air ditahan kagak bisa masuk.
Apa ini? Benar kata ada satu lagu orang Arab bilang matit qulubun nas, udah mati hati manusia. Mungkin kita udah lupa bahwa kita ini saudara sama mereka. Wallah ya ikhwan, ini kalau kita nggak tergerak hati kita sih, kata Nabi, man asbah wa lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang tidak punya perhatian kepada saudara-saudaranya sama seagama dan seiman, maka orang itu enggak termasuk daripada golongan orang-orang yang beriman. Karena permisalan orang beriman ini seluruh dunia, kata Nabi, seperti kamatsalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun, kalau satu sisi merasakan sakit, gigi kita sakit nih, mata ikut-ikutan nggak bisa tidur. Padahal mata beda sama gigi, matanya nggak sakit. Tapi mata nggak bilang tuh, ya kan yang sakit lu, gue mau bodo amat, mau tidur. Nggak bisa, karena memang saling terkait. Nah, muslimin ini sebenarnya saling terkait. Kalau kita nggak merasakan sakitnya orang yang ada di sana, berarti hati kita udah mayit. Bangunin nih hati, bangunin, sadarkan. Ini kita enak gak ngaji di sini? Di mana-mana ada, pokoknya di Indonesia enak gak? Enak kita ngaji, tenang. Ya makanan ada, air ada. Di sana air kagak ada. Kita di sini ada nggak yang kira-kira nih, wah ntar jangan-jangan ada rudal kemari? Ada nggak begitu? Nggak ada. Ada nggak yang bakal datang ngebom di sini? Nggak ada. Ini habis gini pada Husnul, Nana, Taufik, pada ini Marullah mau pulang ke rumah masing-masing. Kira-kira ada nggak kekhawatiran nanti di jalan ditembakin orang? Enak, hidup kita enak. Hidup kita enak banget. Hidup kita nyaman banget, bahagia banget. Yang pertama kudu disyukurin. Kedua jangan lupa doain. Saya Bib punya duit, pengen nyumbang, cuma nggak jadi dah. Kenapa? Ya cuma 10.000 doang. Emang lo katanya 10.000 nggak bisa makan di sana? Bermanfaat banget. Itu syaitan lagi goda kita tuh. Jangan dah, jangan. Lo mau nyumbang berapa emang? 10.000, nggak usah, nggak usah. Padahal 10.000 itu sangat dibutuhkan sama mereka. Mereka lagi kelaparan. Sebab Anda ngalamin tuh masa perang, di mana ISIS waktu itu nguasain satu daerah namanya Idlib. Idlib di Suriah. Itu pemerintah sampai kudu naik helikopter ngelemparin makanan. Karena emang makanan sangat terbatas. Ini perbatasan semua dikuasai sama ISIS. Ini lapar di dalam nih. Mau dibikin mati begitu aja gitu. Mati dengan proses kelaparan. Pemerintah naik pakai helikopter, lemparin makanan, roti-rotian dan lain-lain, lemparin. Wah itu berharganya roti segini. Harganya berapa? 2.000 perak. Begitu mereka dapat tuh, girangnya luar biasa. Jadi jangan ente kira itu 10.000 kagak manfaat. Yang penting cari donasi-donasi yang amanah, ya. Kalau kayak dulu kan sempat tuh ada yang apa sih kemarin tuh ketahuan ternyata nggak amanah. Cari yang amanah yang resmi-resmi begitu. Melalui ormas-ormas Islam misalnya yang kita tahu nih. Oh saya ini Bib, ini saya ormas saya nih. Oh iya deh, bantu lewat situ. Berapa aja? 5.000 kayak 1.000 lagi. Emang kalau adanya segitu, kalau adanya gede jangan 1.000, pelit amat. Jangan 1.000. Ada misalnya berapa nih? Lagi pegang duit 5 juta. Ya kirimlah minimal 10%, 500.000. Insya Allah jangan dipikir tuh duit bakal hilang begitu aja. Dipakai buat bantu hamba Allah, terus Allah diem aja gitu nggak balas. Allah balas, diberkahin tuh rezeki kita luar biasa. Jadi isinya jangan debat, jangan berantem, jangan ribut, tapi sadarkan orang untuk terus berbuat kebaikan. Apalagi sekarang urusan Palestina, tolong banget. Jangan kita acuh tak acuh. Jangan cuek, jangan kita tiap hari enak
main handphone, main game, tidur, makan, terus sekalipun gak terfikirkan la ilaha illallah. Wallah pikirin, itu akan dihargai sama Allah. Masya Allah, ya itu akan dihargai luar biasa. Wah, hambaku ingat sama saudara-saudaranya, dihargain. Apalagi kemarin kata Habib Abdullah Baharun bilang, ente pada kan punya dosa nih di internet. Masing-masing punya dosa gak di internet? Punya kan? Katanya di antara cara ngampunin tuh dosa, ngapus tuh dosa, itu internet juga kita pakai yuk sekarang buat bela Palestina. Disadarin orang-orang, kita share sebanyak-banyaknya. Ente tahu nggak di salah satu negeri Arab, ana lupa, tadi ana nonton. Sekarang Starbucks di semua tempat kosong. Gara-gara apa? Gara-gara medsos, orang jadi sadar. McDonald kosong di mana-mana, tutup pada. Seminggu nggak ada yang beli, satu orang nggak ada yang beli. Terus mau tetap buka gitu, tutup. Sebab apa? Sebab tuh duit-duit yang kita beliin di situ, kopi, nasi ayam, itu jadi peluru-peluru buat bunuh saudara kita di Palestina tuh. Sadar kita. Itu gara-gara medsos, makanya manfaat sekali kalau kita gunakan. Sadarkan orang. Ente punya teman, tadinya demen tentang Starbucks udah buka dicondet nih, ya kan? Ente punya teman, tadinya demen ke situ, asyik nongkrong, ya kan? Abis ente share, pindah ke hanggar sini, pindah ke hanggar, punya paman aneh, halal, berkah, promosi sekalian. Alhamdulillah, benar. Nah, di si Husnul nih punya teman. Siapa namanya? Ridwan, bisa punya tempat. Ini ngopi di situ, udah murah, berkah. Di sana udah mahal. Terus duitnya dipakai buat beli peluru. Nauzubillah min dzalik. Ana lihat tadi itu videonya. Ikhwani syufu hada Starbucks fi mantiqat kadza الآن فاضي ما حد يشتري الآن شوف هذا الآن خلاص ما في zabain, syuf hadza. Di videoin tempat-tempat Starbucks di kota itu kosong, nggak ada yang beli sama sekali. The power of netizen, kekuatannya netizen itu yang nyebarkan terus. Sadarkan orang, jangan kita cuma beli nasi ayam doang, berapa sih untungnya? Nah, omongan yang sama kayak tadi Anda bilang tuh, ente ngasih 2.000 ke orang yang membutuhkan, manfaat banget, jadi roti bisa makan kenyang. Ente pikir 2.000 itu terus tidak bisa menjadi peluru? Bisa dengan 2.000 kita saham semua buat bunuh satu anak kecil di sana. Nauzubillah min dzalik. Wah, khalas ya nih Palestina itu salah satu negeri yang sangat baik sama Indonesia. Waktu Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Palestina itu diantara negara yang awal-awal mempercayai negeri kita. Kalau waktu itu kita, merdeka, merdeka, terus seluruh negara nggak ada yang ngakuin, susah juga. Palestina, Indonesia selamat atas kemerdekaannya, silakan buka kedutaannya di negeri kami. Tempat saya belajar dulu tuh di Suriah. Baru berapa lama Indonesia ngumumin kemerdekaannya, selamat Indonesia atas kemerdekaannya, silakan buka kedutaan, kami akui kedaulatan negeri Indonesia. Baik pada sama kita. Makanya Bung Karno berkali-kali bilang bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena memang beliau tahu betul bahwa saudara-saudara di Palestina masih dalam penjajahan. Masih dalam penjajahan. Ini orang Israel ini, orang Yahudi, Al-Quran udah nyebut. Wa qadayna ila bani Israel fil kitabi. Kami, kata Allah, kami udah tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab, la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Kerjaan kalian wahai Bani Israel adalah la tufsidun fil ard marratain. Kalian pasti berbuat kerusakan. Wa la ta'alunna 'uluwan kabira, dan pasti kalian berlaku sombong. Bikin rusak sombong, bikin rusak sombong, bikin rusak sombong. Itu aja terus. Yang ngabarin Allah langsung. Bani Israel nih kerjaannya itu. Kerjaannya bikin rusak sama sombong.
Ini yang ngabarin Allah langsung. Ini masih ada juga di sini. Yahudi pesek nih. Yang ngomong soalnya orang Indonesia yang di Gaza. Katanya ini Yahudi pesek pada di Indonesia pakai sosok mau belain Israel. Ada kan yang gitu? Kayak siapa namanya itu? Abu Janda. Ponakannya Abu Jahal. Iya, Abu Janda ponakan Abu Jahal. Benar. Nah, itu Abu Janda begitu terang-terangan bela-belain Israel. Ada satu ustadz dari Purwakarta situ. Pergi Israel, pergi Palestina dari situ. Udah kasih aja tuh tanah ke Israel. Seenaknya aja kalau ngoceh. La ilaha illallah, ini musibah. Sekali lagi ini musibah yang luar biasa. Hati orang sekarang udah mati. Jadi tolong deh ya. Nestle jangan dibeli. Barang-barang Nestle itu jangan dibeli. Pantene yang samponya Pantene jangan dibeli. Apalagi sih, pokoknya banyak dah. Ente cek aja sendiri ntar. Brand-brand yang berafiliasi atau membela Israel. Di antara sifat orang-orang yang benar, orang-orang yang dalam kondisi hak adalah mereka meninggalkan perdebatan. Sekalipun mereka harus diskusi, jawabin orang, maka nggak panjang lebar, nggak usah debat sama orang-orang itu kecuali dengan cara yang baik, bukan dengan berantem, bukan dengan ribut, bukan dengan berdebat yang kagak tahu juntrungannya kemana. Wa qala nafa'allahu bih. Imam Al-Haddad juga mengatakan, siapa orang yang tahu satu fan ilmu, dia menguasai ilmu, katakan ilmu fikih. Ilmu fikih dia kuasain, dia paham betul ilmu fikih. Kalau dia kemudian lagi duduk ada orang bicara tentang ilmu fikih, ini dia nih ahli fikih. Faqih minal al. Orang ahli fikih yang luar biasa menguasai ilmu fikih, tiba-tiba dia lagi duduk satu pengajian, orang bicara tentang fikih. Apa yang harus dilakukan? Kata Imam Haddad, yambaghi lahu an yaskut. Diam aja, dengerin. Wala yatakallam fayudhhir nafsah. Enggak usah terus dia ikut bicara untuk nunjukin dirinya paham. Kalau dia terus kemudian malah ikut bicara, enggak bisa diam aja gitu dengerin. Itu namanya termasuk daripada sakhafah. Mana sakhafah? Sakhafah itu al-jahl, al-ghaba, kebodohan. Al-faqir misalnya bisa bahasa Arab. Ada orang lagi ngajarin bahasa Arab, aneh duduk aja dengerin. Jangan terus ikut-ikutan. Oh, ini begini. Dengerin aja. Pelajarin, dapat manfaat apa yang sedang disampaikan. Coba ambil manfaat, gitu. Nggak usah terus kita pamer, sombong, nggak usah. Fakathirun mimman ma'ahu babun aw 'ashur masail yatakallam ma'a kulli man sami'ahu yatakallam fi syai'in min al-mudzakarah. Saya yatakallamu ma'a kulli man sami'ahu yatakallam fi syai'in min al-mudzakarah. Banyak orang dia tahu tentang bab-bab ilmu, tapi dia tetap mau tuh dengerin orang lain. Itu min bab mudzakarah. Di antara contoh yang paling yang selalu terngiang-ngiang di kepala ana itu, ana punya guru. Ini namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di atas foto Al-Faqir itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa askanahu fasih jinani wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Beliau seorang alim, seorang yang tawadhu, seorang yang merupakan pimpinan ulama senegeri Syam. Syria, Lebanon, Palestina, Jordan. Ini 4 negeri ini ulamanya semuanya tuh 4 negeri ini disebutnya negeri Syam. Nah, ulama di seluruh 4 negeri ini
Pimpinannya adalah beliau, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah. Meninggalnya lagi ngajar di masjid namanya Masjid Jami Al-Iman, tempat saya juga dulu ngaji sama beliau di situ. Kemarin waktu 2022 tahun lalu saya ke Suriah nganterin pelajar, saya datang lagi tuh ke itu masjid. Masjid Jami Al-Iman, liatin lagi. Oh dulu saya suka duduk di sini nih dengerin Syekh Al-Buti. Oh, beliau meninggal di mana? Oh di sini nih, lagi duduk di sini. Oh iya nih posisinya di sini nih begini. Nostalgia lagi, keingetan lagi. Beliau pernah Habib Ali Al-Jufri, tahu Habib Ali Al-Jufri? Habib Ali Al-Jufri lagi ceramah di salah satu masjid di Suriah. Tiba-tiba Syekh Al-Buti yang secara umur jauh lebih tua. Bahkan Habib Ali Al-Jufri bilang Syekh Buti itu salah satu gurunya. Ada gurunya Habib Umar bin Hafid, ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh bin Bayyah dan lain-lain. Itu guru-gurunya Habib Ali Al-Jufri. Jadi termasuk salah satunya adalah tadi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tiba-tiba Syekh Al-Buti datang duduk dengerin ceramahnya Habib Ali Al-Jufri. Duduk di belakang, duduk begitu dengerin. Orang pada ngeliatin. Wah, Syekh Al-Buti, la ilaha illallah. Ini ulama yang terkenal di seluruh dunia. Oh, Syekh, Anda mau dengerin. Ana jitu li astafid. Anda datang nih dari rumah Anda kemari mau dapat ilmu, mau belajar. Anda datang kemari bukan pengen ngajar. Enggak, Anda pengen belajar. Lah, mayumkin. Sampai Habib Ali-nya sendiri kemudian jemput lagi ceramah sampai turun dari tempat ceramahnya, jemput Syekh Al-Buti. Tetap Syekh Buti bilang, Ana datang enggak mau merubah niat Ana. Niat Ana dari awal adalah belajar. Kata Habib Ali juga Masya Allah. Iya, antum datang belajar. Tinggal ditambahin doang, belajar dan mengajar, katanya Habib Ali Jufri. Belajarnya tetap, tadi kan udah dengerin sedikit apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang tolong tambahin niat baiknya antum. Jadi double nih antum pahalanya. Datang belajar dan datang juga tolong ajarin kita juga. Itu akhlak. Kalau mau bicara ilmu, mohon maaf, Syekh Al-Buti ilmunya diakui dunia. Apakah yang disampaikan Habib Ali Jufri, Syekh Buti nggak tahu? Taunya pakai banget. Tapi begitulah orang yang berilmu. Selalu mengharap ada keberkahan. Selalu merasa perlu untuk menambah ilmu. Dari siapapun. Al-hikmah dhalatul mu'min. Dan siapapun dia terima. Itu kalau kita punya itu sifat, enak hidup kita. Dari mananya kita belajar, sono sini kita belajar. Bukan justru kita. Nah, ini apa yang saya sampaikan dari dulu. Habib Bakar ini menguasai dan lebih daripada itu. Ada Ustadz Marjaya, ada Haji Lani, ada paman saya nih, Khal Hasan, Habib Hasan. Beliau tahu, tapi dengan ketawaduan beliau datang kemari, mau ya dengan ketawaduannya ingin menambahkan keberkahan juga di tempat ini, Masya Allah. Jadi kita kudu punya tuh sifat yang begitu. Ada orang kan yang kalau lagi temennya lagi ngomong, gue udah tahu, itu mah gue udah tahu. Pakai diusap lagi mukanya, gue udah tahu. Oke, diusap. Jangan nakal, gue udah tahu, udah diam. Wah, jangan nakal. Jangan. Apalagi orang tua kalau cerita, orang tua ini orang tua cerita kan suka itu lagi ya. Jangan kita bilang begitu. Ini dia cerita nih, kemarin ada kejadian misalnya, ada kebakaran. Kebakaran. Mas besokannya kita datang lagi. Dia cerita lagi, namanya lupa. Kemarin sudah kebakaran. Udah tahu yang mati 3 kan? Udah tahu. Ya, gue baru mau cerita. Dengerin aja. Oh gitu Mi. Oh gitu Ba. Iya. Kebakaran sini. Kapan? Lah kemarin.
Oh, begini, padahal kita udah tahu nih. Cuma dengerin aja udah. Nyenengin, itu diantara cara nyenengin orang. Biar kata apalagi ilmu agama, kita udah tahu juga kita dengerin aja. Berkahnya dapat insyaallah. Wallahu alam bissawab.